Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'i ni'amih, hatta ala taufiqihi lihamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyyihi wa rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi min ba'dih, wa wuzaraihi fi ahdi, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kita akan membahas sedikit dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita akan membahas sebuah bab yaitu Kitabul Ilmi wa fihi sab'atu abwabin. Di dalam kitab ilmu, tentang ilmu itu ada 7 bab. Kita bacakan terlebih dahulu teks kitabnya. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi. Bab pertama yaitu bab tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajar ilmu, dan keutamaan belajar ilmu. Al-babus tsani, bab kedua, fi fardil aini wa fardil kifayati minal ulum, yaitu tentang ilmu-ilmu yang dikaji dengan hukum fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Wa bayani haddil fiqhi wal kalami min ilmi dini wa bayani ilmi al-akhirati wa ilmi dunya. Masih di bab 2 ada penjelasan tentang definisi ilmu fikih, penjelasan ilmu kalam atau ilmu tauhid dari ilmu agama, dan penjelasan tentang ilmu akhirat dan ilmu dunia. Al-Imam Al-Ghazali membedakan ilmu dengan 2 jenis. Ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Al-Babus Salis, bab ketiga, fima ta'iduhu al-'ammatu min 'ulumid dini wa laysa minhu, yaitu bab tentang sesuatu yang dianggap ilmu oleh kebanyakan orang manusia atau masyarakat dari ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang tidak dianggap ilmu agama. Wa fihi bayanu jinsil ulumil madmumi wa qadrihi. Di dalam bab 3 ini terdapat penjelasan mengenai jenis ilmu yang tercela dan derajat-derajatnya. Al-babur rabi'u, dan bab keempat, fi afatil munazarati, yaitu mengenai bahayanya debat kusir, wa sabab ishtighalin nasi bil khilafi wal jidal, dan penyebab terjebaknya manusia dalam perbedaan dan perdebatan. Jadi ada kalanya perdebatan itu bukan berbuah baik, akan tetapi mengandung afat, yang mengandung bahaya. Meskipun di sini al-munazarah itu adalah adu nazar, adu perspektif, adu pandangan, akan tetapi ada kalanya pada kondisi-kondisi tertentu beradu pandangan, beradu perspektif atau debat itu juga ada bahayanya. Nah, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskannya pada bab keempat di Kitabul Ilmi. Al-babul khamis, bab kelima, fi adabil muallimi wal muta'allimi, yaitu mengenai etika seorang pengajar ilmu dan etika pembelajar ilmu. Al-babus sadis, yang bab ke-6, fi afatil ilmi wal ulama, bahaya ilmu dan ulama. Kok ilmu berbahaya? Karena nanti Al-Imam Al-Ghazali membahas ilmu-ilmu yang tercela. Nah, ilmu yang berbahaya itu adalah ilmu yang tercela. Atau ada ilmu yang baik, akan tetapi ketika disampaikan kurang tepat pada kondisi dan situasi yang kurang pas, maka ketika menimbulkan madarat, itu juga termasuk afatul ilmi wal ulama. Di
Di sini juga ada ulama-ulama yang dianggap berbahaya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya bisa kita kaji mudah-mudahan insya Allah. Wal alamatil fariqah, dan identifikasi yang membedakan baina ulama dunia wal akhirah, antara ulama dunia dan akhirat. Tadi sudah disebutkan bahwa Al-Ghazali membagi ilmu ke dalam dua bagian, yaitu ulama dunia, ilmu dunia, dan ilmu akhirat. Maka ulama pun dibagi menjadi dua, yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Ada perbedaan di antara keduanya dan dikupas pada bab ke-6. Al-babus sabi'u, bab ke-7, fil aqli wa fadlihi wa aqsamihi, yaitu bab mengenai akal atau logika atau rasio, wa fadlihi, dan keutamaan akal, wa aqsamihi, dan pembagian-pembagian akal, wa ma ja'a fihi minal akhbar, dan segala sesuatu yang diinformasikan tentang akal. Informasi-informasi mengenai akal itu akan dibahas pada bab ke-7. Kita masuk ke dalam al-babul awal, bab pertama, fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi wa syawahidihi minan naqli wal aqli, yaitu bab mengenai, ini subbab ya, subbab dari kitabul ilmi, yaitu bab tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mencari ilmu, dan bukti-bukti yang menunjang daripada dalil nakli dan dalil akli. Ya. Dalil nakli itu berarti dalil yang bersumber merujuk pada Al-Quran dan hadis, ya. Al-hadis yaitu nakal, ya. Dalil teks, dalil nas, wal akli, dan dalil logika. Logika pun membenarkan, ya, kedudukan ilmu dan keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'ani, bukti-bukti penunjang bahwa ilmu itu utama, bahwa ilmu itu mulia, bahwa ilmu itu baik, adalah pertama minal Qur'ani, dari Al-Quran. Qauluhu azza wa jalla, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Al-Imam Al-Ghazali mendahulukan ayat Al-Quran dalam al-babul awal, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa fanzur kaifa bada subhanahu, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai, ya, binafsihi, dengan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, syahidallah, Allah menjadi saksi, Allah menjadi bukti, Allah menyaksikan. Syahidallahu, nah, Allah menjadi saksi, binafsihi, ya, dengan dirinya, dengan zatnya. Wasanna, kemudian Allah menuturkan yang kedua, bil malaikati, dengan malaikat. Wasallasa bi ahlil ilmi, dan Allah menyebut ahlul ilmi pada ketiga, ya, pada penyebutan ketiga. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Allah menyertakan ahlul ilmu. Allah menyertakan ahlul ilmi, digandengkan dengan dirinya, dengan malaikat yang notabene adalah makhluk suci, makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, makhluk yang tidak pernah maksiat, makhluk yang selalu nurut sama Allah. Nah, Allah gandengkan makhluk yang suci ini, makhluk yang baik ini, dan Allah menyandingkan pada yang ketiganya, yaitu ahlul ilmi. Artinya ahlul ilmi memiliki posisi yang mulia, posisi yang hebat, posisi yang luar biasa, sampai-sampai Allah menderetkan ahlul ilmi, ya, ke dalam persaksian, ya, bahwa annahu la ilaha illa huwa. Jadi Allah dirinya menyaksikan la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dirinya. Begitupun malaikat sudah tentu adalah makhluk yang selalu beribadah taat pada Allah, tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Allah pada malaikat.
Dan ulul ilmi, orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu, tentu akan menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, annahu, bahwa sesungguhnya dia, keadaan, annahu, annasya'ni, annasya'na, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, puncak dari proses pencarian ilmu seseorang itu adalah agar seseorang mengetahui bahwa la ilaha illa Allah, ya, la ilaha illallah. Puncak dari pencarian ilmu itu adalah agar terungkap bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang maha, ya, Tuhan Rabbul Alamin, dan tiada Tuhan selain Allah. Wa nahika bihaza, dan cukuplah keterangan ayat barusan, ya, yang syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti syarafan wa fadlan wa jalaan wa nabalan, menjadi kemuliaan bagi ilmu, wa fadlan menjadi keutamaan bagi ilmu, wa jalaan menjadi kehebatan bagi ilmu, wa nabalan menjadi kehormatan bagi ilmu. Cukup ayat tadi menjadi bukti bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, yang hebat, yang unggul, yang utama, yang terhormat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu darajatin, beberapa derajat. Artinya di sini bentuknya jam'ul muannas salim, ya. Jamak itu plural, artinya derajat itu tidak satu, dan setiap orang memiliki derajat-derajat tersendiri yang mana ini ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi sab'imi'ati darajatin ma baina darajataini masiratu khamsimi'ati amin. Bagi ulama ada sejumlah derajat di atas derajat kaum beriman. Bi sab'imi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Ma bainad darajatain, yang mana di antara dua derajat itu adalah perjalanan 500 tahun. Jadi derajatnya itu kalau dikonversi ke dalam bentuk ukuran panjang atau ukuran ruang, ya, adalah, atau waktu, ya, ukuran ruang dan waktu adalah 500 derajat, yang mana di antara satu derajat ke derajat yang lainnya itu adalah ukuran perjalanan sebanyak 500 tahun. Tidak disebutkan di sini perjalanan cahayakah, perjalanan untakah, atau perjalanan manusia. Yang jelas intinya adalah bahwa derajat yang dimiliki oleh ulul ilmi itu adalah derajat yang luar biasa, yang mengalahkan derajat kaum beriman. Beriman saja tidak cukup. Nah, ketika seseorang beriman, derajatnya udah tinggi, ya, sudah bagus. Tapi ketika iman dibarengi dengan ilmu, maka derajatnya lebih hebat lagi. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Ruslan dalam Nazmuz Zubad, ya, kitabul fiqh yang kecil itu, disebutkan, ya, dalam satu bait syair, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Atau ada kuat perkataan ulama-ulama salaf, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan bertindak, karena ilmu dapat menentukan kualitas amal seseorang. Kita lanjutkan.
Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hal yastawi alladhina hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Pertanyaan ini bukan berarti Allah bingung mana apakah berbeda antara orang berilmu dan tidak, akan tetapi ini merupakan satire, merupakan sindiran, dan sudah jelas tentu jawabannya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Nah, karena ditunjang dengan dalil lain, dalil naqli yang lain. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwasanya hanya ulama lah yang takut pada Allah. Hanya orang berilmu lah, berilmu yang sejati, yang takut pada Allah. Karena dengan ilmunya, ulama itu menjadi tahu hakikat penciptaan, menjadi tahu hakikat hidup ini, menjadi tahu hakikat kematian. Sehingga para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, takut pada Allah. Karena Allah ternyata maha dahsyat, maha segala-galanya. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Dzul Quwwatil Matin. Begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa min 'indihi ilmul kitab. Katakan, cukuplah Allah sebagai saksi, sebagai bukti antara aku dan antara kalian, dan di sisinya terdapat ilmu kitab, ilmu dari Alkitab. Jadi, karena memang ilmu itu datangnya dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah kalian diberi ilmu dari Allah kecuali sedikit saja. Karena Allah lah ya, Al-Alim, As-Sami, Al-Alim. Allah itu maha ilmu, sumber ilmu. Ilmu kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmunya Allah. Wa qala ta'ala, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bih. Alladhi qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bih. Allah berkata bahwa siapa yang di sisinya terdapat ilmu dari Alkitab, dari Al-Quran, dari wahyu, ana atika bih, akulah yang mendatangkan padanya. Begitu. Ini artinya apa? Orang yang menggali ilmu adalah orang-orang yang ingin mengetahui, ingin menggali ketuhanan Allah, ingin mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, ingin mengetahui bahwa Allah itu Maha Berkuasa. Karena para nabi pun semuanya diutus hanya untuk menyembah Allah. Wa ma'arsa wa walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengutus semua rasul itu dengan membawa dua misi, yaitu untuk beribadah menyembah Allah dan untuk meninggalkan persembahan pada selain Allah. Dan tentu yang menyembah Allah adalah menyembah atau beribadah dengan ilmu. Ironi, ada ibadah tanpa ilmu. Bagaimana kita sholat tanpa ilmu? Kita menyembah Allah dengan cara sholat. Kita tidak tahu pembatal sholat, syarat sah sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, waktu sholat. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka ibadah kita tidak bermakna. Makanya Ahmad Ibn Ruslan dalam Nadmu Zubat tadi, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ya. Itu adalah syawahid ya, dari Al-Quran. Bukti-bukti bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Ya. Kita lanjut kepada bukti bahwa Al-Quran itu memiliki fadl, memiliki fadilah. Ya. Kita lanjut kepada hadis, ya, keutamaan ilmu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan
yatlubu fihi ilman. Ya, ada yang berbeda ya redaksinya. Man salaka tariqan, ya, ada yang yaltamisu fihi ilman, ada yang yatlubu fihi ilman. Ya. Salakallahu tariqan ilal jannah. Ada yang salakallahu bihi tariqan, ada yang sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Tapi maknanya kurang lebih sama ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, menelusuri jalan-jalan ilmu, ya, yatlubu fihi ilman, ya, mencari ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan bagi si thalibil ilmi ini jalan menuju surga. Nah, begitu. Kemudian hadis yang kedua. Hadis kedua tentang keutamaan ilmu. Innal malaikata la tadau ajnihataha. Innal malaikata la tadau ajnihataha li thalibil ilmi ridwan bima yasna. Bahwasanya malaikat itu plural ya, jamak dari malik ya, dari malak, jamak dari malak ya. Malak itu seorang malaikat, malaikat bukan orang ya, malaikat. Kalau malaikah itu plural ya. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat akan meletakkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu, ridwan bima yasna, karena ridho ya, karena ridho ya, atas apa yang dikerjakan oleh si thalibul ilmi. Artinya malaikat itu hormat ya. Kalau di manusia hormat itu misalkan dengan membungkukkan atau menyimpan tangan di dada, atau misalkan mencabut topi misalkan, atau hormat di atas kepala. Nah, malaikat ini simbol hormat kepada thalibul ilmi adalah dengan meletakkan sayapnya. Artinya sayapnya direndahkan ya. Sayapnya ditundukkan pun sebagai bukti ridho malaikat kepada para pencari ilmu ya. Kemudian hadis ketiga ya. Innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat, ahli langit dan bumi, hingga semut sekecil semut di dalam lubangnya, dan ikan paus ya di dalam kedalaman laut la yusalluna ala muallimin nas, akan bersolawat, memberikan hormat, penghargaan, mendoakan kepada orang-orang yang memberikan ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan manusia ke dalam kebaikan ya. Muallimin nasa khairan, artinya mengajarkan ilmu yang baik kepada manusia. Maka semua makhluk ya, Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hingga semut dan ikan paus, hewan, binatang, itu bersolawat, itu hormat, itu berdoa kepada Allah bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Tentu ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang baik ya. Atau Al-Ghazali menyebutnya ilmu al-akhirah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam dalil-dalil atau bukti-bukti bahwa ilmu itu unggul. Ini ada asar ya. Asar itu perkataan sahabat. Wa qala Ali ya, radhiyallahu anhu, al-alimu afdalu minas shaimil qaimil mujahid. Wa idza mata al-alimu sallama fil islami sulmatan la yasudduha illa khalpun minhu. Nah, wa qala radhiyallahu anhu, begitupun Ali berkata dalam bentuk nazm ya, nazman, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum ya, alal hadiyi liman istahda adillahu wa qadra kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u.
Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada kemuliaan kecuali pada ahli ilmu, kepada orang-orang yang berkapasitas ilmu, orang yang memiliki kapabilitas ilmu. Innahum alal hadi, sesungguhnya mereka itu berada di dalam atau di atas petunjuk Allah. Liman istahda adillah, bagi orang yang menginginkan petunjuk, mencari hidayah, maka mereka menjadi adillah. Mereka lah orang-orang yang akan menunjukkan hidayah pada Allah. Dengan wasilah ahlul ilmi, orang-orang dapat belajar kepadanya, sehingga orang-orang yang belajar kepada ahlul ilmi dapat mendapatkan hidayah. Jadi dapat menjadi sarana untuk memberi hidayah ya, kepada orang lain. Kemudian ya, di bait kedua Ali bin Abi Thalib mengatakan, wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u, orang bodoh terhadap orang ahli ilmu itu menjadi musuh. Dan, maksudnya memang ahlul ilmi dan orang jahil itu tidak bisa bersatu ya, berbeda ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, aku jika berdebat dengan orang-orang pintar, aku selalu menang. Tapi ketika aku berdebat dengan orang bodoh, aku selalu kalah. Nah, ini artinya apa? Al-Imam Asy-Syafi'i ketika berdebat memberikan argumen ya, di antara orang-orang yang cerdas, pandai, pintar, punya dalil, Al-Imam Asy-Syafi'i selalu unggul dan menjadi pemenang karena memang cerdas ya. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama, seorang alim, seorang allamah, seorang faqih, muhaddits dan sebagainya. Maka setiap dia berbicara, orang-orang akan takluk pada Al-Imam Asy-Syafi'i karena ketinggian dan kedalaman ilmunya. Akan tetapi ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berdebat dengan orang bodoh, Al-Imam Asy-Syafi'i selalu merasa selalu kalah. Karena memang tidak baik ya. Jadi cukup ya, tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang belum paham ya. Tinggalkan saja karena mereka belum paham. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i orang cerdas, secerdas Al-Imam Syafi'i pun itu kalah ketika berdebat dengan orang-orang bodoh. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan, maka meraihlah kemenangan dengan ilmu ta'ish hayyan, maka engkau akan hidup ya, dengan layak, hidup dengan tenang, hidup dengan baik ya. Menjalani kehidupan ini dengan sesungguhnya abadan selamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Nah ini berbicara hakikat ya, hakikat orang yang berilmu itu hidup dan orang yang jahil itu tidak berilmu itu hakikatnya mati meskipun dia hidup di dunia. Nah sedangkan orang yang berilmu itu seakan hidup ya, meskipun orangnya sudah wafat ya, ini terbukti ya. Al-Imam Al-Ghazali itu sudah tiada ya, sudah 1000 tahun yang lalu meninggal. Akan tetapi ya, kurang lebih ya 1000 tahun ya, tepatnya 900 tahunan yang lalu. Itu meskipun Al-Imam Al-Ghazali telah wafat, akan tetapi bukunya, ilmunya, karyanya semuanya dikaji ya, dan sampai kepada kita ya. Karyanya yang sebanyak 457 karya ya, dan diantaranya adalah buku atau kitab Ihya Ulumuddin yang sedang kita bahas. Begitu. Nah, sekarang kita langsung kepada pembahasan keutamaan ilmu ya. Tadi dalil nakli, sekarang keutamaan ilmu dari dalil akli secara logika ya. Secara logika sesuatu itu dicari karena ada nilainya. Seperti halnya orang mencari dinar dan dirham. Kenapa orang mencari uang? Kenapa orang mencari dinar dan dirham? Karena ada nilainya. Karena ada sesuatu yang berharga di sana yang diperlukan oleh orang. Dengan uang orang bisa membeli ya, suatu kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan akan dipenuhi dengan uang. Kemudian sesuatu itu berharga, itu dicari karena bendanya sendiri. Misalnya kebahagiaan, itu kan dicari. Orang-orang mencari kebahagiaan. Dan ternyata ilmu itu adalah sumber kebahagiaan. Masdarus sa'adah. Ilmu dapat menjadi masdarus sa'adah, yaitu sumber kebahagiaan. Tentu ya orang akan orang-orang menginginkan mencari kebahagiaan.
ilmu itu dapat menjadi sumber kebahagiaan. Ya, contohnya saja ketika kita menguasai rumusan-rumusan tertentu, ya, rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika, dan bisa memecahkan soal, ada kebahagiaan tersendiri di hati, ya, ada perasaan bahagia di dalam hidupnya. Itu, ya. Jadi ilmu itu menjadi masdarus sa'adah. Ya. Itu adalah logika. Jadi ilmu itu berharga seperti halnya uang, seperti halnya kebahagiaan, seperti halnya hal-hal yang diminatinya dalam menunjang kehidupan manusia. Tetapi nanti kita bisa membedakan antara Al-Imam Ali bin Abi Thalib membedakan antara ilmu dan harta. Kalau ilmu itu menjagamu, ya, al-ilmu yahrusuka wal malu ya, tahrusu bihi ya, atau tahrusu alaika. Bahwasanya ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta harus kamu jaga. Itu bedanya. Ya. Kalau al-ilmu yazidu bin nafaqah wal malu yanqusu bin nafaqah. Kalau ilmu itu akan bertambah ketika disampaikan, diamalkan, dinafkahkan, ya, orang akan menjadi paham. Misalkan begini, ilmu ya, ilmu pengetahuan ya, pengetahuan A misalkan. Kalau diberi nilai 100, ilmu A ini bernilai 100, dibagikan ya, diamalkan, disampaikan, ditransfer kepada murid ya, ilmu A dengan 100, maka ilmu yang menyampaikan tidak berkurang, justru dia akan menambah kepada orang lain. Orang lain menjadi tahu, orang lain menjadi punya nilai 100. Akan tetapi harta ya, misalkan kita punya 100, kita bagikan 50, maka kita tinggal 50, orang lain jadi 50. Kita bagikan 100 semuanya, kita jadi 0, orang lain 100. Beda dengan ilmu ya. Ilmu itu disampaikan, kita tidak akan habis dengan ilmunya ya. Justru malah orang lain akan mendapatkan dengan pendapatan ilmu yang sama. Itulah bedanya antara ilmu dan harta ya. Mungkin barangkali ya perbedaan keutamaan ilmu ya, dengan bukti Al-Quran, hadis, asar ya, dan juga logika itu. Saya cukupkan sampai di sini ya. Kita langsung lanjut kepada bab yang lain ya, yaitu tentang ilmu fardu ain ya, dan ilmu fardu kifayah. Al-Imam Al-Ghazali membagi ilmu ke dalam dua, yaitu ilmu syar'i wal ilmu ghairu syar'i. Ilmu syarat dan ilmu ghairu syarat ya. Ilmu syar'i ini tentu hukumnya adalah fardu ain ya. Jadi ada ilmu fardu ain ya, dan ada ilmu yang tidak fardu ain. Kita jelaskan satu-satu. Ilmu syar'i itu hukumnya fardu ain. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu-ilmu yang menjadi basis pengetahuan bagi seorang mukmin dan muslim. Apa saja ilmu yang fardu ain, wajib bagi setiap muslim, yaitu ilmu akidah, ilmu yang berhubungan dengan syariah ya, dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa. Ilmu-ilmunya itu wajib, fardu ain bagi setiap orang, harus menekuni, harus mencari, menggali ilmu-ilmu terkait akidah, tauhid, mengenai Allah itu apa, Allah itu seperti apa, sifat Allah, ya, kemudian asma Allah, itu harus digali. Ya. Nah, itu ilmu akidah. Kemudian pekerjaan Allah, nah, itu semuanya harus dikaji, wajib, ya, fardu ain bagi setiap muslim. Adapun ilmu ghair syar'i itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama al-ilmul mahmud, al-ilmul mazmum, al-ilmul mubah. Ilmu yang terpuji, kemudian ilmu yang tercela, dan ilmu yang diperbolehkan. Sekarang ilmu yang terpuji. Apa itu ilmu terpuji ya? Ilmu terpuji ini contohnya adalah ilmu-ilmu mengenai penunjang kehidupan manusia, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu kimia, biologi. Itu ketika dipelajari itu menjadi terpuji dan hukumnya fardu kifayah. Kalau tadi fardu ain, sekarang masuk ke fardu kifayah, yaitu
Contohnya seperti tadi ilmu kedokteran, matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, ilmu sosial, antropologi, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam rangka menunjang kehidupan manusia. Dan ini utama, orang yang memiliki kapasitas ilmu, orang yang menekuni ilmu-ilmu yang terpuji ini, itu biasanya memiliki kedudukan atau derajat, ya. Karena Allah menjamin tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang memiliki ilmu, ya, penunjang seperti ini, yang terpuji seperti ini, misalkan dokter, kimiawan, matematikawan, itu akan mulia, ya. Akan mulia dengan sendirinya, terhormat. Ya. Kemudian ada ilmu yang tercela, al-ilmul mazmum, ilmu yang tidak baik. Apa saja ilmu yang tidak baik? Yaitu ilmu sihri, yaitu ilmu sihir, ya. Kemudian menipu, ya. Itu ilmu menipu, itu tidak baik, itu tercela, ya. Kemudian ilmu tenun, ya. Ilmu santet, ilmu hitam, itu tidak boleh, ya. Itu ilmu perdukunan, ilmu kahanah, itu adalah al-ilmul mazmum, yang tidak terpuji. Kemudian ada ilmu mubah, ilmu yang dibolehkan, ya. Seperti sastra, ya. Itu ilmu misalkan retorika, ya. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manajemen, ya. Strategi, kemudian ilmu tentang psikologi, gitu, ya. Itu ilmu yang dibolehkan, ya. Ilmu yang dibolehkan ini kalau bermanfaat, ya, akan terpuji, ya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya hanya sekedar boleh saja, ya. Jadi ilmu yang diperbolehkan itu bisa ada dua efek, ya. Yang pertama efek pahala, ya, efek terpuji, dan kedua efek biasa saja, ya. Hanya baik, ya, dan tidak ada efek baik, misalkan, ya, hanya sekedar belajar, hanya sekedar wawasan, maka itu boleh-boleh saja, ya. Seperti ilmu sastra, misalkan kita belajar sastra Inggris, ya, misalkan sastra Arab, misalkan, atau sastra Sunda dan sebagainya, ya. Itu mengenai pembagian ilmu menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang mari kita masuk ke dalam bab yang lainnya, yaitu tentang afatul munazarah. Ini bab keempat, ya, kita sudah pindah ke bab keempat. Al-babur rabi'u fi afatil munazarati wa sabab ishtighali nasi bil khilafi wal jidal, ya. Debat itu dapat menjadi bahaya apabila, ya, apabila ada dengki, ada takabur, ada dendam, ada umpatan, ada merasa sok suci, ada tajassus, memata-matai lawan debat, dan kemudian ada nifak, kemunafikan. Dan hal ini semua dapat merusak akhlak, ya. Yafsudul akhlak, merusak akhlak. Jadi kenapa ada debat yang menjadi bahaya? Karena ketika debat, jadi niat itu tergantung, debat itu tergantung niatnya. Kalau niatnya buruk, maka akan buruk. Kalau niatnya baik, maka akan menjadi baik. Innamal a'malu binniyat, ya. Nah, contoh debat atau munazarah, adu perspektif, adu pendapat, adu argumen yang menjadi bahaya itu ketika dibumbui dengan rasa dengki, sombong, dendam, kemudian umpatan, rasa suci, memata-matai, dan ada unsur-unsur kemunafikan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang kita ambil, ya, yang terpentingnya saja, ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin ini dengan lengkap, ya, pada Kitabul Ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.